Halo, selamat pagi dan selamat datang peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 di SMA Santo Yosep, Medan. Pada pagi hari ini, bersama dengan Ibu Romastaida Agustina Siregar, Ibu nantinya akan membawa mata pelajaran matematika untuk materi MPLS. Materinya adalah tentang motivasi belajar. Sebelum sampai ke materinya, coba simak dulu ya ilustrasi berikut ini. Ada 3 buah benda, wortel, telur, dan biji kopi. Kita akan menaruh 3 mangkok berisi air di atas api. Di mangkok yang pertama, kita akan memasukkan wortel. Sementara di mangkok yang kedua, kita akan memasukkan telur. Dan di mangkok yang ketiga, kita akan memasukkan biji kopi. Lalu kita akan mendidihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Setelah itu kita akan mengambil benda yang sudah kita masukkan ke dalamnya tadi. Apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Wortel yang kita masukkan dalam kondisi keras sekarang akan menjadi sangat lunak. Sementara telur yang kita masukkan dalam kondisi lembut di dalam sekarang menjadi keras di dalam. Sementara apa yang terjadi dengan biji kopi? Bubuk biji kopinya, bubuk kopi akan hilang yang kita masukkan ke dalam mangkok, tapi air menjadi berwarna seperti kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Nah, sekarang kita pikirkan tentang kehidupan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa hidup itu tidak selalu mudah, bahwa hidup tidak selalu menyenangkan. Bahkan kadang-kadang hidup menjadi sangat keras. Apalagi di situasi negara kita saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Yang kita lihat apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Bahkan setelah kita bekerja keras, kita tidak mendapatkan hasil yang banyak. Kita mendapatkan hasil yang sedikit ataupun sangat sedikit. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami kesukaran? Kita ingat lagi ilustrasi tentang ketiga mangkok tadi. Air yang mendidih adalah ibarat persoalan kehidupan. Kita dapat menjadi seperti wortel, masuk dengan kuat dan keras, tetapi kita dapat keluar dengan lunak dan lemah. Kita menjadi sangat lelah. Kita menjadi kehilangan harapan dan menyerah, tidak memiliki semangat berjuang. Jangan seperti wortel. Kita dapat menjadi seperti telur. Kita mulai dengan hati yang lembut dan peka, tapi kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita membenci orang lain, kita juga membenci diri kita sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jangan seperti telur. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi, tetapi bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan,
dan minum. Makin panas airnya, makin nikmat rasanya. Artinya apa? Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu. Kita mendapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Dan kita tumbuh bersama pengalaman. Ya, ingat, kita tumbuh bersama pengalaman. Kita akan membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Dan untuk sukses, kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Tidak boleh menyerah, harus sabar, dan harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Segala kesulitan ataupun problema, kita akan bisa mengatasinya. Persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih tanggap. Oke, sekarang kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita mau menjadi apa saat kita menghadapi suatu persoalan? Apakah kita mau menjadi seperti wortel? Atau seperti telur? Atau seperti biji kopi? Jadilah seperti biji kopi yang selalu memberikan keharuman, kenikmatan dalam kehidupan kita. Oke, demikianlah ilustrasi tentang motivasi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya ya, Nak. Judul materi MPLS-nya yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi sendiri apa artinya? Motivasi adalah suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ya, jadi motivasi adalah penggerak untuk seseorang melakukan sesuatu. Oke. Semisal seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Nah, tadi motivasi belajar ya judulnya. Nah, tadi motivasi penggerak artinya untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau belajar itu apa artinya? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri. Nah, kalau kita satukan definisinya, ya, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa yang akan menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan
yang dikehendaki oleh subjek atau siswa tadi dapat tercapai. Nah, motivasi sendiri dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berada ya dari dalam diri individunya. Jadi motivasinya, penggeraknya atau faktor pendorongnya berada di dalam diri si individu. Jadi dirimu sendiri yang menggerakkanmu ya untuk melakukan hal-hal yang baru tadi. Misal, menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, maka si subjek ini akan mencari tahu sendiri informasi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut ya. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik ya, yaitu dorongan perilaku yang berasal dari luar dirinya. Ya, misalnya si anak ya semangat untuk belajar jika orang tuanya memberi hadiah, atau si anak akan baik kepada orang tua ya untuk menghindari hukuman dari orang tuanya. Ya, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, untuk siswa pada umumnya faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajarnya itu ada beberapa ya, seperti kehilangan harga diri, ketidaknyamanan secara fisik, mengalami frustasi, teguran yang tidak dimengerti oleh si individu, bisa juga materi pelajaran yang terlalu sulit atau bahkan terlalu mudah ya, sehingga menurun motivasi belajarnya. Bisa juga persaingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah berkelompok dengan orang yang sama-sama kurang dalam belajarnya. Ya, jadi keinginan belajarnya secara otomatis menurun. Nah, cara mengembangkannya ya, cara mengembangkan si motivasi belajar itu sendiri dapat dilakukan siswa dengan cara menahan diri. Ya, misal seperti menahan diri dari penggunaan gadget yang berlebihan, ya. Itu berasal dari dalam dirinya ya. Lalu memvisualisasikan. Jadi materi tadi langsung bisa divisualisasikan oleh siswa. Bisa juga dengan cara mencari teman atau partner ya yang ada lebih dari kita. Jadi kita harus ketahui kekurangan kita, maka kita akan cari partner yang bisa menutupi kekurangan kita itu. Yang berikutnya, dikerjakan dengan segera. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya, seperti tugas-tugas atau PR. Itu langsung dikerjakan begitu guru memberikannya. Lalu yang berikutnya, kita harus membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan ya. Jangan bersungut-sungut terus. Oke? Lalu bersabar ya. Oke, yang 6 pun sudah bisa dilakukan, sudah luar biasa. Bila dilakukan yang ke-7 yaitu membuat tujuan jangka pendek ya. Jadi selalu memiliki misi-misi ya dalam pembelajaran. Misalnya saya harus bisa menghafal tentang misalnya dalam biologi ya, mengenai misalnya peredaran darah, atau dalam matematika misalnya bisa mengerjakan soal-soal Pitagoras misalnya, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Oke.
Coba dilihat ilustrasi berikut ini ya. Iya, benar sekali ya. Di saat kita sedang bersemangatnya mencari ilmu ya, lagi semangatnya menggapai cita-cita, cobaan akan selalu mengelilingi kita, rasa malas ya. Tapi kita melakukan apa? Itu kembali ke ya, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ibu ulang. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini kata-kata dari Bapak Mario Teguh. Nah, supaya kita belajarnya efisien dan efektif ya, saya harus melakukan apa? Ya, penting bagi siswa untuk memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Nah, apa itu belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah pembelajaran yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tetapi hasilnya dapat maksimal. Lalu mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentu untuk keberhasilan dan kesempurnaan. Nah, dalam hal ini, untuk belajar efektif dan efisien, kita harus memperhatikan masalah emosi. Kenapa? Emosi yang positif akan menghasilkan kekuatan otak yang baik. Tentu, jika kekuatan otak kita sudah baik, kita akan mendapat atau menggapai keberhasilan. Dan setelah kita berhasil, kita akan mendapatkan kehormatan diri. Lalu kita melakukan apa? Kita harus mengenal diri sendiri ya, dengan cara memperhatikan diri sendiri dulu ya, kenal diri sendiri. Kita harus menciptakan minat, yaitu yang pertama minat bertanya ya, apa manfaatnya bagiku ya. Jadi setelah kita akan mempelajari sesuatu, kita harus mau bertanya, ini setelah saya pelajari apa manfaatnya bagi diri saya ya. Nah, bagaimana kita sekarang merencanakan jadwal belajar yang efektif dan efisien itu? Ya, yang pertama, kita harus memberikan waktu yang cukup untuk tidur, untuk makan dan kegiatan hiburan, ya. Karena kalau belajar terus-terusan juga itu akan membosankan, ya. Jadi harus punya jadwal, ya. Oke. Lalu yang kedua, kita harus mampu memprioritaskan tugas-tugas. Jadi membuat urutan mana tugas yang terpenting. Lalu yang berikutnya terpenting apa? Yang terpenting yang ketiga apa? Ya. Jadi hal-hal yang terpenting sesuai urutan prioritas yang diperlukan, yang diutamakan, ya. Yang ketiga, kita harus meluangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk pembelajaran, ya. Lalu berikutnya, pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi belajar. Kapankah waktu belajar yang baik? Apakah pagi, sore, siang, atau malam? Nah, kita sebaiknya ya memperhatikan kondisi dan suasana yang memungkinkan. Tetapi jika kita mencari waktu belajar yang efektif, itu yang pertama sebelum tidur, lalu sesudah bangun tidur, maka pelajaran akan lebih dapat dicerna dan dipahami.
Lalu yang berikutnya, kita harus mampu merangkum pokok pembelajaran. Jadi nanti para siswa kami kan akan belajar di Google Classroom, ya. Ibu guru atau bapak guru akan memberikan materi pembelajaran, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk file Word, ya. Nah, bagi siswa ibu itu tidak perlu lagi ada perintah dari bapak ibu guru untuk mencatat. Silakan siswa mengambil rangkuman atau intisari dari pembelajaran, ya, dicatat dalam buku catatannya. Untuk apa? Supaya lebih memahaminya, ya. Lalu kamu bisa melihat juga di YouTube, ya, bagaimana teknik merangkum yang baik, ya. Merangkum itu bisa kita cuma mencatat secara bebas ataupun menggunakan mind map atau peta pikiran. Nah, belajar dengan praktik. Nah, ini mungkin nanti walaupun kita daring mungkin ada beberapa bidang studi yang tetap ada tugas praktiknya, ya. Nah, para siswa bisa mempraktikkan pembelajaran tersebut. Lalu berikutnya, belajar yang efektif itu bagaimana? Belajarnya rutin tetapi tidak lama-lama, ya. Belajar rutin tapi jangan lama-lama. Nah, misalnya begini, ya. Waktu yang belajar efektif untuk pagi hari itu 45 menit. Jadi setelah bangun tidurnya diperhatikan, ya, karena kita sudah masuk daring. Jadi itu masuk pukul 7:15. Berarti anak ibu setengah 6 pagi sudah harus bangun, ya. Kira-kira 45 menit, ya. Itu bisa membuka materi pembelajaran, ya, membaca. Dan untuk siang hari 25 menit dan sore hari 50 menit diambillah waktu yang sudah selesai dulu menolong orang tua, membereskan rumah atau membantu yang lain, ya. Dan untuk malam hari bisa 1 jam, ya. Diperhatikanlah situasi dan kondisi di rumahnya masing-masing, ya. Nah, pada saat kita belajar daring, kita harus menciptakan perilaku dan kebiasaan yang baru. Nah, mungkin anak ibu tidak terlalu bingung lagi karena mungkin pada waktu SMP sudah juga mengalami pembelajaran daring. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk pada waktu SMP itu ditinggalkan dan ciptakanlah perilaku dan kebiasaan yang baru di SMA ini, ya, karena kamu sudah menjadi siswa SMA. Oke. Lalu berikutnya ibu kasih informasi, Kementerian Pendidikan juga membuka website, ya, ini bisa dilihat anak ibu, aksi Puspendik Kemdikbud, ya, supaya menambah wawasan literasi membaca para siswa dalam masa belajar dari rumah dengan metode daring ini, ya. Silakan nanti dibuka website berikut ini. Oke, materi kita untuk motivasi belajar sudah selesai. Ibu harapkan anak-anak ibu mau mengulang-ulang videonya supaya lebih jelas lagi. Dan untuk pagi hari ini sebagai hasil permenungan dari pertemuan atau materi MPLS kita dengan materi motivasi belajar, ibu akan meminta kamu mengirimkan hasil permenunganmu untuk dikirimkan ke Google Classroom ini. Jika para siswa belum pandai mengirimkan tugasnya melalui Classroom, bisa mengirimkan ke WA melalui nomor orang tua yang sudah dibagikan di WA Group, ya. Soal yang pertama yaitu, apa saja aktivitas kamu selama belajar dari rumah bersama keluarga saat masih di SMP? Yang kedua,
hal-hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan saat belajar dari rumah atau saat daring ya, di masa waktu kamu masih SMP ya. Lalu yang ketiga, apa harapan kamu sebagai siswa kelas 10 di SMA Santo Yosef Medan ini? Lalu yang keempat, apa hal yang dapat kamu petik dari ilustrasi tentang wortel, telur, dan biji kopi tadi? Ya, apa hal yang dapat kamu petik dari ilustrasi tentang wortel, telur, dan biji kopi tadi? Nah, jawaban-jawabannya dari keempat pertanyaan ini dituliskan di buku tulis, lalu hasilnya difoto dan bisa dikirim ke Classroom ataupun WA grup orang tua yang sudah ada. Jika sudah mahir menggunakan Classroom, sebaiknya ke Classroom saja ya. Nah, bagi yang belum lancar menggunakan Classroom, boleh dikirim ke WA grup orang tuanya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semua. Ibu harap kamu dapat memetik pembelajaran dari materi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Selalu semangat dan rajin belajar.